Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MI Krishna TV bersama saya Ibu Mei. Pada hari ini kita berada di lokasi yang berbeda. Ya, kita berada di Monumen Kresek ya. Monumen Kresek ini adalah monumen yang menceritakan peristiwa PKI di Madiun pada tahun 1948. Monumen ini dibangun pada tahun 1987 dan selesai dibangun di atas tanah pada tahun 1991. Nah, monumen ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur yang kala itu yang menjabat adalah Haji Sularso pada tanggal 10 Juni tahun 1991. Luas dari Monumen Kresek ini sekitar 3,3 hektar dan lokasinya ya berada sekitar 8 km ke arah timur kota Madiun. Sedangkan dari Kecamatan Melilir yaitu sekitar kurang lebih 24 km. Tepatnya Monumen Kresek ini berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bisa kalian lihat di belakang saya ada patung ya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari profil Monumen Kresek bahwa patung besar yang membawa pedang itu bisa kalian amati ya. Patung besarnya membawa pedang itu adalah patung Muso ya. Nah, patung besar itu akan memenggal ya, patung yang jongkok itu ya, di bawahnya itu ya. Patung jongkok itu dikenal dengan nama Kiai Husein. Ya, jadi patung Muso ingin memenggal Kiai Husein. Nah, Kiai Husein ini adalah seorang kiai yang memiliki pribadi yang arif dan bijaksana. Beliau adalah anggota DPRD di Kabupaten Madiun. Pada hari ini saya akan ditemani oleh salah satu teman saya. Kita akan belajar bersama-sama ya dengan beliau Ibu Ella. Ya, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa PKI Madiun tahun 1948. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu Mei sebelumnya, sudah ada patung dan juga di lokasi ini juga ada relief tentang peristiwa-peristiwa kronologi PKI Madiun 1948. Nah, bagaimana awalnya peristiwa PKI Madiun 1948 ini berawal dari penandatanganan perjanjian Renville oleh Perdana Menteri kita Amir Syarifuddin pada tanggal 8 Desember 1947. Nah, akibat penandatanganan tersebut wilayah kita menjadi sempit. Nah, pada akhirnya pada tanggal 18 Januari 1947 Partai Masyumi dan PNI menyatakan keluar dari Kabinet Amir Syarifuddin. Sehingga Kabinet Amir Syarifuddin ini tidak mempunyai dukungan. Yang akhirnya pada tanggal 24 Januari 1948 Kabinet Amir Syarifuddin ini dinyatakan lengser atau diberhentikan. Nah, Presiden Soekarno mengutus Muhammad Hatta untuk menyusun kabinet baru, sehingga dinamakan Kabinet Hatta. Nah, Kabinet Hatta ini didukung oleh partai-partai yang dulunya mendukung Kabinet Amir Syarifuddin, contohnya Masyumi dan juga PNI. Hal inilah yang menyebabkan Amir Syarifuddin itu merasa kecewa, yang mana akhirnya Amir Syarifuddin ini menjadi oposisi Kabinet Hatta. Tadi Bu Ella menyebutkan istilah oposisi. Mungkin di rumah anak-anak
bingung ya, maksudnya oposisi itu bagaimana? Bu Ella mungkin bisa membantu. Ya, oposisi itu artinya seseorang atau kelompok yang menentang atau mengkritik sebuah kebijakan. Berarti Jadi dia tidak mau pro gitu ya? Iya, tidak mau melaksanakan kebijakan tersebut. Iya. Jadi lebih ke arah itu. Ya. Bisa Iya. dilanjut ya. Oke. Nah, terus kemudian apalagi pada saat itu di Solo itu Amir Syarifuddin itu merangkul masyarakat yang ada di kalangan bawah. Ya. Kalangan bawah. Kemudian menyampaikan isu-isu propaganda. Ya, propaganda itu agar ya terjadi keributan lah di Solo. Nah, terus kemudian Kabinet Hatta karena yang mau tidak mau kita harus melaksanakan hasil perjanjian Renville, makanya Kabinet Hatta ini menyusun sebuah kebijakannya itu dinamakan reorganisasi dan rasionalisasi, yaitu di bidang ketentaraan. Dan militer ya, angkatan perang. Nah, yang nantinya kebijakan ini akan mengurangi jumlah TNI. Yang nantinya TNI masyarakat atau TNI yang tidak ex-Kenil itu akan dikurangi jumlahnya. Berarti kondisi ini nanti mengancam FDR ya? Iya, kondisi ini nanti akan mengancam atau menekan FDR sendiri. Karena FDR sendiri juga banyak kader-kadernya yang di TNI, begitu. Nah, terus kemudian pada tanggal 11 Agustus 1948 di Yogyakarta sana, ya, di Yogyakarta itu Musso datang. Oh, ini jadi Musso itu yang saya ceritakan di belakang kita ini ya. Tahu enggak Musso itu siapa? Musso itu adalah PKI. Iya. Orang PKI yang dulunya memang sudah menjadi anggota PKI dari tahun 1920-an. Ya, jadi PKI itu sudah ada dari masa pemerintahan kolonial Belanda dulu. Waktu kita masih dijajah Belanda, PKI itu sudah ada. Oh, sudah ada lah ya. 20 itu berdirinya. Oh, berdirinya PKI. Nah, terus kemudian baru tahun 1926 PKI itu melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda, yang mana akhirnya pemerintah kolonial Belanda pun pada waktu itu menyatakan PKI itu sebagai partai terlarang, ya. Nah, terus kemudian Musso ini berhasil kabur ke luar negeri, ya, tepatnya di Uni Soviet. Nah, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 1948 Musso datang ke Indonesia bersama dengan Suripno. Ya, Musso ini berlaku tidak menjadi Musso pada saat itu, tetapi Musso itu menyamar menjadi sekretarisnya. Saat inilah mulai muncul PKI itu semakin melancarkan aksinya. Karena pada akhirnya nanti Musso dan Amir Syarifuddin itu bersatu. Nah, Musso dan Amir Syarifuddin ini nanti melakukan tur-tur propaganda ke berbagai wilayah. Contohnya di Surakarta atau Solo, Madiun, di Kediri, Jombang, Cepu, Purwodadi. Jadi mereka itu menyebarkan isu-isu negatif terhadap pemerintahan. Yang mana akhirnya pada tanggal 18 September 1948 itu nanti terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Tapi perlu digarisbawahi ya, pemberontakan ini berakhir sangat singkat dan pada akhirnya Musso yang dari Purwodadi langsung menuju ke Madiun. Iya. Nah, terus kemudian PKI ini melakukan aksinya mulai jam 03.00. Jadi masih ya? Pagi dini hari. Ya? Masih enak-enaknya tidur. Enak-enaknya orang tidur ya. Makanya kita pakai kesempatan. Iya, makanya Divisi Siliwangi dan juga Korps militer yang ada di selingkup Madiun itu berhasil dilucuti senjatanya.
oleh PKI, oleh kesatuan-kesatuan PKI ya. Nah, terus kemudian karena PKI sudah berhasil melumpuhkan kesatuan ataupun tentara-tentara dari divisi Siliwangi, otomatis PKI ini lebih mudah untuk mengambil alih tempat-tempat penting di Madiun. Contohnya kantor radio, kantor polisi, kemudian ada lagi kantor telekomunikasi, kantor pos, semuanya itu sudah diduduki oleh PKI. Iya. Terus kemudian setelah Musso datang menyiarkan melalui radio RRI yang pada akhirnya sekarang radio Gelora Pemuda, menyiarkan bahwa mendirikan sudah berdiri negara Soviet Indonesia di Madiun. Jadi Madiun ini, kenapa kok di Madiun? Karena Madiun ini letaknya berdasarkan buku dari Ong Hokham, Rakyat dan Negara, Madiun ini letaknya strategis, iya, di persimpangan ya, kereta api. Ya, jadi toh? Jalur kereta api. Keretanya jalur transportasinya mudah. Ya. Iya, jadi mobilisasinya itu akan semakin gampang. Jadi mempermudah gerakan dari PKI itu sendiri ya. Jadi memilih kota Madiun ya, kota kita ya. Dan sekaligus setelah perjanjian Renville itu, kota Madiun ini menjadi kota terbesar ketiga setelah Yogyakarta dan Solo, begitu. Itu berdasarkan buku dari Ong Hokham, Negara dan Rakyat dan Negara. Nah, terus kemudian karena PKI ini otomatis ingin melancarkan revolusinya di Madiun dulu, otomatis PKI, anggota-anggota PKI ini akan menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak pro dengan PKI. Contohnya adalah tokoh-tokoh masyarakat kita, terus kemudian polisi-polisi, ya, Kolonel Marhadi juga jadi korban. Iya, korbannya. Terus kemudian salah satunya juga yang ada di belakang kita, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mei tadi ya. Kiai Husein tadi ya. Kiai Husein itu juga menjadi salah satu korbannya dari aksi PKI ini di Madiun. Nah, jadi PKI ini juga menyisir tokoh-tokoh ulama dari berbagai pondok-pondok pesantren di Ponorogo, Madiun, dan juga Magetan. Contohnya kalau di Ponorogo itu di Pondok Pesantren Gontor. Nah, terus kemudian kalau di Magetan itu ada Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin. Singkat PSM itu ya. Iya, PSM. Nah, selain itu PKI ini juga membunuh para guru-guru dan juga para orang-orang penting, pokoknya yang dianggap pejabat negara mungkin juga ya. Iya, penting karena tidak pro dengan PKI. Pada tanggal 28 Juni 1948 di Solo, Amir Syarifuddin ini mendirikan sebuah Front Demokrasi Rakyat atau kita mengenalnya FDR. FDR ini merupakan gabungan dari partai-partai yang berbasis komunis dan sosialis. Nah, saat Amir Syarifuddin dan juga Musso dan juga tokoh-tokoh PKI lainnya melakukan tur propaganda ke berbagai tempat, ternyata Sumarsono, yaitu seorang tokoh atau pimpinan dari Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, ini mendengar kabar katanya divisi Siliwangi akan masuk ke Madiun untuk melucuti senjata kesatuan-kesatuan PKI. Nah, karena itu pada tanggal 18 September 1948 Sumarsono ini ingin langsung melakukan pemberontakan di Madiun. 18 Desember 1948 pada sore harinya barulah pemerintah Soekarno dan Hatta yang berada di Yogyakarta itu mengetahui pemberontakan PKI Madiun, menyiarkan melalui radio untuk memilih rakyat Madiun itu untuk memilih Soekarno-Hatta atau ikut PKI Musso. Nah, di akhir penumpasannya, akhirnya Kabinet Hatta melakukan persidangan untuk melakukan operasi militer yang bisa kita lihat melalui
relief di sini sudah sangat jelas ya. Pada relief ini yang akhirnya penumpasannya itu ada 2 divisi yang dikerahkan, yaitu dari divisi Siliwangi, yaitu dari arah barat Madiun, dan juga divisi dari timur yang dipimpin oleh Sungkono. Nah, bisa dilihat di relief ini terdapat senjata-senjata PKI yang sudah dilucuti oleh tentara divisi Siliwangi. Nah, hanya dalam waktu 12 hari, kesatuan-kesatuan PKI ini berhasil dikalahkan oleh tentara-tentara kita. Tapi pimpinan-pimpinan dari PKI ini seperti Amir Syarifuddin dan juga Muso ini berhasil kabur, melarikan diri dari Madiun, wilayah Madiun. Yang pada akhirnya nanti Muso berhasil ditembak oleh divisi Siliwangi di Semanding, Sumoroto, Ponorogo sekitar bulan November tanggal 29. Amir Syarifuddin beserta pasukannya ini menjadi tawanan. Solo, Amir Syarifuddin dieksekusi. Pendopo yang ada di belakang saya saat ini dulunya adalah bekas rumah penduduk yang dijadikan markas PKI serta tempat pembantaian para korban keganasan PKI pada tahun 1948. Setelah kita berjalan-jalan ke Monumen Kresek dan kita mengetahui sejarahnya, sebagai anak bangsa ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa PKI di Madiun tahun 1948 ya. Hikmah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, menjunjung tinggi nilai toleransi ya. Dan kita harus menghargai adanya perbedaan pendapat. Kemudian poin yang kedua yaitu TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 dinyatakan pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Indonesia. Dan poin yang ketiga yaitu kita harus menjunjung tinggi NKRI berdasarkan Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila. Dan paling akhir dan yang paling penting kita lakukan sebagai generasi muda, yaitu generasi penerus bangsa, kita harus mengingat dan mengenang sejarah kelam peristiwa PKI tahun 1948 dan jangan sampai peristiwa kelam ini terulang kembali. Di depan kita terdapat patung para korban keganasan PKI 1948. Maka dari itu marilah kita berdoa bersama-sama, semoga arwah beliau-beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.